Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fani Rosmawati Sofianingsi. Saya dari kelas 2D Penjas NPM 1921911154. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu sebuah usaha untuk mencari bagaimana sih rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, terus bahan ajar sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar. Itu pastinya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan di dalam suatu lembaga. Nah, di dalam pengembangan kurikulum ini tidak hanya berpijak pada suatu landasan tersebut, landasan atau pedoman ya. Nah, di sini juga pengembangan kurikulum menerapkan sebuah prinsip-prinsip ya, beberapa prinsip. Dengan adanya prinsip tersebut, setiap pengembangan kurikulumnya itu diikat oleh hukum atau ketentuan. Nah, agar setiap pengembangannya itu arahnya jelas sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Nah, prinsip-prinsip itu diantaranya yaitu ada prinsip relevansi. Prinsip ini itu ada dua macam, relevansi keluar dan prinsip relevansi ke dalam. Di dalam relevansi keluar yaitu berisi tentang tujuan, isi, proses belajar yang tercakup dalam kurikulum. Nah, sedangkan relevansi ke dalam yaitu berisi tentang tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Nah, kedua prinsip ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. Selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Prinsip ini yaitu mengenai kebebasan seorang guru dalam menerapkan kurikulum dan adanya alternatif pilihan mengenai program pendidikan bagi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini yaitu berkesinambungan materi pelajaran, yaitu antar berbagai jenis mata pelajaran dan jenjang sekolah antar tingkat kelas. Nah, perkembangan dan proses belajar ini berkesinambungan yaitu berarti tidak putus-putus ya. Selanjutnya ada prinsip praktis dan efisiensi. Nah, prinsip ini itu kurikulum berarti harus mudah dilaksanakan, menggunakan fasilitas-fasilitas yang sederhana dan biaya yang murah. Tepat pelaksanaannya yaitu tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya ada prinsip efektivitas. Nah, prinsip ini dilihat dari dua sisi, yaitu kuantitas dan kualitas. Pertama dari kuantitas. Nah, yang dilihat tuh dari komponen kurikulumnya, yaitu seperti tujuan, isi, proses belajar, dan evaluasi. Nah, sedangkan dilihat dari kualitasnya itu dari hasil pelaksanaan kurikulum yang ada. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip khusus. Nah, prinsip ini yaitu mengenai prinsip keimanan, nilai budi pekerti luhur, terus itu berpusat pada anak, serta pendekatan menyeluruh. Nah, seperti itu. Itu adalah prinsip-prinsip di pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada juga faktor-faktor dari pengembangan kurikulum. Di antaranya yaitu ada tujuan filsafat dan pendidikan nasional. Nah, tujuan ini yaitu sebagai dasar untuk merumuskan tujuan institusional yang menjadi landasan dalam merumuskan tujuan
kurikulum dalam satu satuan pendidikan. Nah, yang kedua faktornya ada sosial budaya dan agama, itu yang berlaku pada masyarakat kita. Selanjutnya ada perkembangan peserta didik, itu yang menunjuk pada karakteristik perkembangan anak. Selanjutnya ada keadaan lingkungan. Dalam arti luas itu lingkungan manusiawi, lingkungan hidup, lingkungan alam, dan lingkungan kebudayaan, termasuk iptek. Selanjutnya ada kebutuhan pembangunan. Nah, di dalam pembangunan pasti berkaitan dengan ekonomi. Ya, betul. Itu kebutuhan pembangunan di bidang ekonomi, terus kesejahteraan rakyat, hukum, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini itu sesuai dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya bangsa. Nah, itu adalah faktor-faktor pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Nah, artikulasi ini berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Tanpa artikulasi ini akan terdapat keberagaman mengenai isi, metode, maupun perhatian terhadap pengembangan anak. Nah, hambatannya yaitu ada terletak pada guru, terus masyarakat, dan hambatan lainnya itu yang dihadapi oleh pengembangan kurikulum itu ada masalah biaya. Nah, dari hambatan guru itu sendiri yaitu kurangnya pengetahuan dan kemampuan oleh seorang guru itu. Nah, kurangnya partisipasi guru yang disebabkan oleh kurangnya waktu bertemu. Sedangkan hambatan dari masyarakat yaitu masyarakat adalah sumber input dari sekolah. Nah, keberhasilan pendidikan, ketepatan yang digunakan membutuhkan bantuan serta input fakta dan pemikiran dari masyarakat. Begitu. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila materinya kurang tepat dan kurang lengkap. Mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.